Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas, bolehkah DC menagih ke alamat kantor atau ke tempat kerja dari debitur? Nah, Anda wajib paham. Karena saya akan kupas ini dengan peraturannya, biar Anda semua paham ya. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, ketemu kembali ya. Kali ini saya akan mengupas permasalahan bolehkah DC menagih ke alamat kantor atau ke alamat tempat kerja si debitur. Nah, ini menjadi banyak pertanyaan dari para member, khususnya member Paguyuban Melawan Pinjol dan nasabah-nasabah lainnya yang menanyakan perihal pertanyaan yang serupa. Bolehkah menagih, Pak, ke alamat tempat saya kerja atau ke alamat kami nasabah bekerja? Tentu ini jawabannya akan kalian tunggu-tunggu ya, karena ini adalah jawaban untuk semuanya ya, jawaban global. Sekaligus saya akan membahas mengenai aturan yang mengatur perihal seperti ini ya. Tapi sebelumnya, untuk bantu ya saya nih makin semangat untuk membuat konten-konten yang penuh motivasi dan edukatif seperti ini, silakan bantu saya untuk subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload. Setiap harinya ada 2 video, sore dan malam hari. Silakan kalian tonton setiap hari ya, tapi notifnya wajib ditekan dulu belnya biar ada notifikasi. Oke, kalau misalnya Anda merasa bahwa video saya ini bermanfaat, silahkan kalian share ya ke berbagai media sosialmu atau ke teman-teman lainnya yang membutuhkan. Insya Allah ini bermanfaat ya. Oke teman-teman, sebelum kita menginjak ke video tentang materi yang akan saya bahas, ada baiknya kita berdoa dulu agar Allah meridhoi langkah-langkah kita ke depannya. Yuk kita berdoa, tundukkan kepala, tengadahkan tangan Anda, kita mulai berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa hamba-Mu ini ya Allah, yang sampai dengan detik ini hamba masih terjerat ke dalam riba pinjaman online ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, berikan kami rezeki yang terbaik ya Allah, untuk menyelesaikan segala permasalahan dari hutang riba pinjol yang belum bisa kami selesaikan. Dekatkan kami dengan rezekimu yang halal ya Allah, jauhkan kami dengan rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, sembuhkan sakit mereka ya Allah. Sembuhkan dan pulihkan mereka, angkat sakit penyakitnya. Karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan kami semua ya Allah. Ya Allah, untuk teman-teman yang saat ini bermasalah dengan rumah tangganya diambang kehancuran, rumah tangganya diambang perceraian karena perselisihan akibat utang pinjaman online seperti ini ya Allah. Berikan mereka pengertian satu sama lainnya, berikan mereka solusi ya Allah untuk segera menyelesaikan dari jeratan-jeratan riba pinjol ini ya Allah. Ya Allah, untuk teman-teman yang saat ini bermasalah dalam pekerjaannya, di PHK, diberhentikan dan belum mendapatkan pekerjaan, temukan mereka pekerjaan yang terbaik yang datang darimu ya Allah. Berikan mereka pekerjaan yang halal, berikan mereka pekerjaan yang berkah dan Engkau ridhoi ya Allah. Untuk teman-teman kami yang saat ini bermasalah, diteror, diintimidasi dari pihak penagihan pinjaman online, berikan mereka ketenangan hati ya Allah, agar jernih berpikir. Berikan mereka kesabaran, keikhlasan ya Allah, agar mereka dapat beraktivitas dengan tenang ya Allah. Berikan mereka jalan keluar terbaik, berikan mereka solusi-solusi yang terbaik. Jauhkan dan matikan mereka ya Allah dari keinginan untuk kembali mendekat terhadap rezeki-rezeki yang haram, atau untuk kembali mereka masuk ke dalam jeratan riba-riba lainnya. Ya Allah, perbaiki seluruh kehidupan kami, perbaiki kehidupan kami, perbaiki ekonomi kami ya Allah. Perlancar semua usaha, ikhtiar, pekerjaan, apapun aktivitas yang kami kerjakan ya Allah. Berikan semua kemudahan ya Allah, dan berikan semuanya keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah ya.
Usai berdoa, ada ketenangan, ada semacam kekuatan yang hadir, dan ini menjadikan gaya hidup buat kita semua ya. Jangan lupa berdoa agar teman-teman semua diluputkan dari sesuatu hal yang akan menimpa kalian ke depannya. Oke teman-teman semua, saya akan bahas ya materi yang cukup ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, yaitu bolehkah DC menagih ke kantor, ke alamat tempat Anda bekerja? Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan, dan kali ini saya akan bahas secara spesifik, secara khusus, beserta dengan aturan-aturan yang ada ya. DC dilarang melakukan penagihan loh ke kantor atau ke tempat Anda bekerja atau ke tempat debitur bekerja. Kenapa? Karena surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DASP tentang perubahan atas surat edaran Bank Indonesia nomor 11/10/DASP pertanggal 7 Juni 2012 di sana dengan tegas ya dinyatakan tidak boleh melakukan penagihan selain kepada alamat dari nasabah ini pada saat proses pengajuan pinjaman. Berarti ya di alamat KTP lah mereka hanya boleh melakukan penagihan. Kalian mau tahu apa saja sih aturan-aturan di dalam surat edaran dari Bank Indonesia ini? Saya akan bacakan ya biar kalian semua paham, biar ini menjadi acuan buat kalian, biar ini menjadi wawasan ya, tambah wawasan buat kalian dan pengetahuan baru buat kalian semua. Saya akan bacakan. Di antaranya itu berisi satu ya, tenaga penagihan yang telah memperoleh pelatihan memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, tenaga penagihan ini harus mengikuti pelatihan seperti yang saya bilang kan. Mereka harus memiliki sertifikasi. Ini agar aman buat nasabah juga. Karena nanti penagihannya secara seragam mengikuti SOP yang berlaku, mengikuti regulasi yang berlaku. Nah, ya, di sini sudah jelas kan apa yang saya selalu bilang bahwa harus bersertifikasi. Ini landasannya, ya, ini aturan yang dipakai. Lalu kedua, harus adanya identitas setiap tenaga penagihan. Nah, ini wajib identitas ketika mereka menagih. Biasa mereka pada bawa kan ya identitas berupa ID card gitu kan. ID card harus disamakan dengan KTP-nya, hati-hati, wajib sama ya. Kalian harus teliti. Lalu ketiganya, tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan harus mematuhi pokok-pokok dari etika penagihan ya. Lalu apa sih etika-etika dalam penagihan itu? Di peraturan ini dikupas. Etikanya adalah sebagai berikut. Dilarang melakukan ancaman, kekerasan atau bersifat mempermalukan dari si debitur. Dilarang keras melakukan penagihan dengan cara-cara seperti ini. Jelas kan? Nah, lalu dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Kalian kalau misalnya secara fisik jarang ya kita temui ya kekerasan secara fisik berarti dipukul atau apapun ya. Tapi kekerasan secara verbal kalian sering mendapatkan kan dengan cara diancam, diintimidasi via WhatsApp. Ya, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kekerasan secara verbal atau mungkin secara telepon. Ketika Anda ditelepon dan Anda mengangkat, lalu mereka mulai itu ngoceh ya, ngoceh ngalor ngidul, yang ngoceh yang tidak memiliki etika, tidak ada sopan santun. Seperti itu yang dimaksud oleh peraturan ini, dilarang ya, dilarang keras. Lalu saya bacakan lagi ya. Dilarang dilakukan kepada selain dari nasabah. Nah, kepada selain dari nasabah banyak sekali sekarang kontak-kontak darurat saja dihubungi, bahkan dilakukan penagihan oleh pihak dari juru tagih ini. Bahkan tidak jarang para kondar ini diberitahukan perihal masalah tagihan dari si nasabah. Tolong sampaikan. Kalau tidak disampaikan berarti Anda sekongkol lah. Berarti Anda ikut serta lah. Berarti Anda melindungi lah. Sama artinya ini berarti melakukan penagihan di luar dari nasabah. Harusnya mereka fokus kepada nasabah. Kalaupun mereka mau menghubungi dari kontak darurat atau emergency call, tentunya mereka harus menyampaikan dengan pelan, dengan santun, menyampaikan ya. Menyampaikan itu artinya menanyakan keberadaan dari nasabah. Bukan menagih dari si kontak darurat. Ini sudah keliru ya, sudah sangat keliru. Makanya aturan ini dibuat ya, dan mudah-mudahan kalian paham semua ya. Saya bacakan kembali. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Nah ya, Anda banyak kan yang terganggu atas penagihan-penagihan yang dilakukan oleh juru tagih atau DC ini. Banyak kan yang terganggu, ditagih tanpa mengenal waktu. Kadang pagi, siang, malam, kadang menjelang tengah malam pun mereka masih melakukan SMS, WhatsApp. Nah ini, ya aturan ini sangat melarang aktivitas penagih melakukan seperti itu. Dilarang ya. Saya bacakan kembali. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili si nasabah. Nah, jelas ya. Ini yang mau saya bawakan. Berarti dilarang
melakukan penagihan selain di tempat domisili atau tempat alamat si nasabah. Paham ya sampai sini? Inilah aturan dan regulasi yang jelas bahwa mereka sebenarnya tidak boleh melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas. Ya, saya bacakan lagi. Penagihan ini yang terakhir ya. Penagihan hanya dapat dilakukan antara pukul 8.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat nasabah. Ya, jadi itu aturan-aturannya sampai ke jam penagihan pun diatur dalam peraturan ini, bagaimana tidak lengkap. Jadi Anda sekarang bisa menggunakan aturan ini untuk mematahkan semua dalil-dalil yang mereka lontarkan dari para DC ini ya, yang kadang membuat Anda bingung. Ini kok mereka masih menagih ya ke kantor? Kok jam segini masih menagih ya? Kok mereka nagih ke kontak darurat? Ini semuanya ada di peraturan sini dan ini dilarang keras ya. Jadi hal-hal yang terjadi selama ini kepada kalian, menimpa kalian, seperti Anda dihubungi ke kontak darurat, bahkan bukan dihubungi kontak darurat ya, ditagih kontak daruratnya, ditagih, itu udah nggak boleh. Karena yang boleh itu ditagih hanya nasabahnya, bukan kontak daruratnya. Lalu tempat atau alamat Anda kerja itu nggak boleh juga dikunjungi. Dan di sini juga ada jamnya, jam penagihan seperti apa. Dan tidak boleh menggunakan kekerasan secara verbal, apalagi secara fisik. Nah, kalian paham ya, terbuka semua bahwa inilah aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita ya, oleh pemerintah Republik Indonesia dengan surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP tentang perubahan atas surat edaran Bank Indonesia nomor 11/10/DASP per tanggal 7 Juni 2012. Paham ya semuanya? Jadi sekarang kalian yang ditagih ya di luar dari peraturan tadi, berarti mereka sudah menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku di Republik ini ya. Dan Anda berhak untuk menolak. Mereka datang ke kantor, Anda berhak untuk menolak. Anda bisa koordinasi dengan Bapak security atau satpam atau bagian resepsionis yang biasa menerima tamu ya, kasih tahu ke mereka pelan-pelan. Kasih tahu ke pihak kantor Anda, ini loh Pak, aturannya ini loh. Mereka tidak boleh sebenarnya melakukan penagihan ke kantor. Ini aturannya ya. Jadi ini adalah berita terbaik dan bagus buat kalian semua agar wawasan kalian terbuka bahwa inilah aturan yang sudah dibakukan dan sudah ditetapkan. Dan inilah acuan bagi para penagih. Ini loh rambu-rambunya untuk para penagih ya. Dan ini adalah pengetahuan baru buat kalian, buat nasabah, bahwa ini loh yang harus diberlakukan oleh seluruh penagih. Jadi penagih nggak bisa tuh sembarangan. Harusnya penagih melihat seperti ini. Makanya kenapa harus dilakukan pendidikan dan latihan tuh ya seperti ini. Ya, jadi jangan berlaku seperti koboi, menagih seenaknya, caci maki, telepon seenaknya, apalagi melakukan WhatsApp ya seenaknya gitu kan. Bahasa-bahasa kasar, kadang bahasa-bahasa binatang dilemparkan oleh para DC ini ya. Dan itu sudah di luar jalur, di luar koridor seperti ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, saya kasih konten seperti ini ya, konten yang edukatif, informatif seperti ini. Mudah-mudahan wawasan kalian makin terbuka ya, bahwa ada aturan dan regulasi yang jelas ya, terkait masalah penagihan DC ke nasabah. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman semua, saya sudahi saja video kali ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kalian semua. Dan mudah-mudahan ya, kalian bisa memahami, pelajari ya. Dan ini bisa kalian terapkan ya, yang saat ini sedang bekerja dan takut diteror ke tempat kerja atau takut didatangi oleh DC ke tempat kerja Anda bisa bicarakan. Mulai bicarakan dengan pihak security, dengan pihak dari resepsionis atau pihak lainnya yang biasa menerima tamu dari luar ya, di kantor Anda. Anda bilang pelan-pelan dan Anda bicarakan, ini loh aturannya ya. Saya cuma sarankan seperti itu ya, biar ada antisipasi dan biar dari security pun mengetahui ya. Dan mudah-mudahan mereka langsung mencatat, ini loh aturannya. Bapak tidak boleh loh melakukan penagihan. Ini sudah ada aturannya ya. Dan Bapak mohon untuk keluar dari area tempat kerja dari nasabah atau area lingkungan perusahaan kami. Bisa dengan tegas karena ada aturannya, sudah ada aturan bakunya ya. Oke, teman-teman semua, saya sudah saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan ini mengedukasi kalian dan menjadi manfaat buat kalian semua nasabah-nasabah yang saat ini sedang bingung dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita, mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga hati kita, menjaga raga kita, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kegiatan kita semua. Yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb,
Ampuni dosa hamba-Mu ini ya Allah. Istiqomahkan hamba untuk keluar dari jeratan riba pinjaman online atau riba-riba lainnya ya Allah. Mantapkan hati hamba, tancapkan keyakinan dalam diri hamba ya Allah, untuk benar-benar keluar, hijrah total untuk tidak lagi mengenal riba-riba pinjaman online ataupun riba-riba lainnya. Ya Allah ya Rabb, perbaiki kondisi kami ya Allah, kondisi ekonomi kami, kondisi rumah tangga kami, kondisi pekerjaan kami ya Allah. Berkahi seluruhnya ya Allah, dan berkahi juga aktivitas kami, aktivitas pekerjaan, usaha, berniaga, pekerjaan di kantor, di perusahaan. Berikan semuanya kemudahan ya Allah, dan berikan semuanya kelancaran atas aktivitas tersebut, dan berikan semuanya keberhasilan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sebelum saya pamit undur, saya mohon maaf ya apabila ada kalimat-kalimat dalam video ini yang kurang berkenan dan melukai perasaan kalian semua. Bukakan pintu maaf buat saya, karena kesalahan adalah mutlak milik manusia sebagai hamba Allah, dan kebenaran serta kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!